Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Nur Fadila dengan NIM 18080560119 dari kelas PM 7A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait jurnal internasional yang berjudul Penerapan Anuitas Tangguh pada Skema Pensiun Kerja. Jurnal ini ditulis oleh Anna Jeruzo dari Universitas Gdańsk, Polandia. Untuk yang pertama ada introducing. Skema pensiun kerja merupakan bagian penting dari sistem pensiun di banyak negara dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan pembiayaan sistem publik. Bentuk tabungan pribadi untuk masa pensiun menjadi sangat penting dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan dalam jenis skema pensiun kerja dapat diamati. Seperti dulu itu populer menggunakan skema manfaat pasti DB atau Definite Benefit. Kemudian digantikan oleh skema kontribusi pasti DC atau Definite Contribution. Apa bedanya Definite Benefit sama Definite Contribution? Untuk DB, Definite Benefit ini biasanya itu untuk dana pensiunnya ini sudah dijanjikan di awal kontrak pekerjaan. Pembagiannya itu disisihkan dari beberapa persen sesuai perjanjian dari gaji para karyawan, kemudian ditambahi beberapa persen yang dikasihkan oleh perusahaan ke karyawan. Sedangkan Definite Contribution ini seutuhnya itu merupakan dana sisihan dari gaji karyawan yang sesuai dengan perjanjian di awal. Kemudian dana itulah yang menjadi dana pensiun tanpa adanya tambahan dari dana perusahaan. Akibatnya resiko yang terkait dengan pembiayaan skema pensiun ini dialihkan yang awalnya itu dari pemberi kerja atau pemilik perusahaan kepada karyawan. Dari adanya fenomena ini, banyak peneliti mencari solusi yang akan memberikan manfaat skema DC bagi pemberi kerja dengan keuntungan skema DB bagi anggota. Untuk kali ini ada program pensiun yang memenuhi kriteria di atas. Ini biasanya menggunakan pensiun tangguhan yang dibiayai oleh premi tunggal atau SPDA, anuitas tangguhan premi tunggal. Tujuan dari paper ini adalah untuk membangun model yang memungkinkan untuk menghitung jumlah manfaat yang diharapkan dalam skema yang dibiayai oleh SPDA dan untuk membandingkannya dengan jumlah yang dapat dicapai dalam skema DC. Tujuan kedua adalah untuk memperluas konsep skema SPDA untuk memungkinkan risiko harga anuitas yang tinggi dibagi antara anggota dan pemberi kerja. Yang bagian kedua ada skema yang dibiayai oleh SPDA. SPDA adalah produk asuransi yang dapat dibeli setiap saat dengan membayar premi tunggal dengan imbalan pembayaran manfaat atau pensiun yang akan dimulai pada titik tertentu di masa depan. Dalam skema yang dibiayai oleh SPDA, iuran dibayarkan setiap tahun. Ini digunakan untuk membeli pensiun yang ditangguhkan, yang pembayarannya akan dimulai ketika anggota pensiun pada usia tertentu di masa depan. Dengan cara ini, iuran ditentukan di muka seperti dalam skema DC, sedangkan manfaatnya tetap seperti dalam skema DB pada saat pensiun yang ditangguhkan dibeli. Keuntungannya adalah resiko investasi dan resiko umur panjang ditanggung oleh perusahaan asuransi yang menawarkan pensiun yang ditangguhkan, bukan oleh pemberi kerja atau anggota. Untuk kerugian dari solusi ini adalah pasar pensiun yang ditangguhkan yang belum berkembang di banyak negara. Ini berarti produk itu mungkin memiliki harga yang sangat mahal. Selain itu, biaya yang akan diperhitungkan oleh perusahaan asuransi mungkin lebih tinggi daripada biaya manajemen dalam program yang ditawarkan oleh pemberi kerja. Sutcliffe mencatat bahwa penggunaan pensiun yang ditangguhkan kemungkinan akan menghasilkan jumlah manfaat yang lebih rendah daripada yang diperoleh dalam skema DC atau DB. Anggota juga terkena risiko harga pembelian yang tidak diketahui dari pensiun yang ditangguhkan yang dapat meningkat sehubungan dengan yang diasumsikan. Yang ketiga ada asumsi.
Untuk membandingkan jumlah manfaat yang dapat dicapai dalam skema SPDA dan skema DC. Nih, misalkan diasumsi ada seorang yang menabung untuk masa pensiun selama 35 tahun. Iuran dibayar setiap tahun pada awal tahun. Pensiunnya pada usia 60 tahun. Tingkat iuran ditetapkan sebesar 3,5% dari gaji. Dalam skema DC, kontribusi diakumulasikan di akun anggota dengan tingkat pengembalian investasi yang diperoleh dari investasi skema. Harga anuitas ini dihitung dengan menggunakan tingkat bunga 1% dan masa depan yang diharapkan dari seorang yang berusia 60 tahun. Ya, jadi menggunakan rumus yang seperti yang ada di Word ini, di mana I adalah tingkat bunga tahunan dan N adalah masa depan yang diharapkan. Dalam skema iuran SPDA yang dibayarkan digunakan untuk membeli anuitas yang ditangguhkan dari perusahaan asuransi. Anuitas ini diberi harga dengan menghitung nilai anuitas yang dibayarkan kepada seorang yang berusia 60 tahun dan mendiskonnya ke saat pembeli menggunakan tingkat diskonto tertentu. Nih, berdasarkan rumus yang ada juga, di mana R adalah tingkat diskonto tahunan, K adalah jumlah tahun yang tersisa sampai anggota mencapai usia 60 tahun, X adalah usia anggota saat ini, KPX adalah probabilitas bahwa seorang anggota berusia X bertahan hidup K tahun berikutnya. Untuk hasil, metode simulasi skenario keuangan dan demografi berbeda dengan untuk menghitung dan membandingkan jumlah manfaat yang dapat dicapai di kedua skema pensiun. Nah, misalnya pada gambar 1 ini menunjukkan harga anuitas tangguhan yang diharapkan. Dihitung dengan asumsi bahwa variabel acak, tingkat diskonto, dan masa depan yang diharapkan akan mengambil nilai yang sama dengan nilai yang diharapkan dan harga anuitas tangguhan aktual yang diamati dalam skenario khusus. Nah, di gambar 1 ini harga anuitas diharapkan meningkat dengan waktu yang tersisa untuk pensiun. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh periode diskonto yang lebih pendek. Dengan menggunakan harga yang diharapkan ini, jumlah manfaat yang diharapkan adalah 7,3%. Setiap tahun, tingkat iuran yang dibayarkan ke dalam skema yang dibiayai oleh SPDA digunakan untuk membeli hutang pensiun yang ditangguhkan dari usia 60 tahun. Untuk gambar 2 ini, pensiunnya dinyatakan sebagai persen dari gaji akhir yang diakumulasi setiap tahun, dibagi antara akumulasi tahunan ini dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk gambar 2 ini, jumlah pensiun itu dinyatakan sebagai persen dari gaji akhir, terlihat meningkat secara linier. Dalam skenario ini, pada saat pensiun jumlah total pensiun sama dengan 7,2% dari gaji akhir. Sebagai perbandingan, tingkat penggantian yang bisa dicapai dari skema DC sedikit lebih tinggi dan setara dengan 8,3 dari gaji akhir. Nah, seperti yang ada di tabel ini. Nah, tingkat penggantian rata-rata untuk skema DC sedikit lebih tinggi daripada skema SPDA. Variabilitas hasil jauh lebih rendah dalam kasus skema SPDA karena tidak tunduk pada variabilitas tahun ke tahun dalam tingkat investasi, tetapi hanya variabilitas dalam harga anuitas. Keuntungan tambahan adalah anggota atau karyawan itu dapat mengamati jumlah pensiun yang terakumulasi di SPDA setiap tahunnya. Tetapi untuk skema DC, jumlah pensiun itu tetap tidak diketahui sampai pensiun itu dibeli atau diberikan gitu kepada anggota. Di sini juga ada risiko perubahan mendadak dalam tingkat investasi atau harga anuitas saat pensiun. Di dalam skenario yang diselidiki lebih rinci, tingkat penggantian yang diperoleh dalam skema SPDA itu 7,2%. Ini sedikit di bawah yang diharapkan. Yang diharapkan tadi kan 7,3%. Hal ini disebabkan oleh tingginya harga anuitas tangguhan dalam beberapa tahun. Anggota dalam skema ini terkena resiko harga anuitas yang tinggi yang menyebabkan rendahnya manfaat yang diperoleh dari skema tersebut. Untuk membagi resiko ini antar anggota dan pemberi kerja memodifikasi skema SPDA dengan menjalankan skema hibrida. Jika harga anuitas tangguhan aktual pada tahun tertentu jauh lebih tinggi dari harga yang diharapkan, kontribusi
pemberi kerja tambahan dibayarkan ke dalam skema sehingga efek dari harga aktual yang lebih tinggi tidak secara signifikan menurunkan jumlah pensiun. Nah, kesimpulannya itu skema pensiun yang dibiayai oleh SPDA ini menggabungkan fitur dari skema DC dengan skema DB. Simulasi yang dilakukan itu menunjukkan bahwa jumlah manfaat rata-rata yang diperoleh anggota dari skema SDBA atau lebih rendah daripada yang diperoleh oleh skema DC, tetapi ditandai dengan variabilitas yang lebih rendah. Keuntungan tambahan dari skema SPDA adalah bahwa anggota itu tadi dapat melihat jumlah manfaat yang telah dibeli setiap hari, setiap saat dari kesepakatan, berbeda dengan DJ yang tidak bisa melihat manfaatnya. Nah, resiko utama bagi anggota skema yang dibiayai oleh anuitas yang ditangguhkan atau SDBA adalah harga anuitas yang tinggi. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.